Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue. Iya. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita mistik yang barangkali dialami sama kita semua. Di sini saya mendapatkan sebuah cerita yang cukup menarik dan membuat penasaran. Ya, dari sebuah desa yang bersumber, kita sebut aja dengan Bang Heri. Apa sih yang bikin cerita ini seram? Sebelumnya hal ini nggak terjadi apa-apa, namun ketika malam itu semua terbuka. Oke, jangan berlama-lama. Mau tahu kelanjutannya? Kita tonton. Dan yang belum subscribe channel ini, buruan dah subscribe. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya supaya kalian terus bisa mendengarkan semua cerita-cerita horor. Kita mulai ya. Cekidot. Kita panggil saja dengan Heri. Nah, Heri ini punya pengalaman di tahun 2005-nya, ketika dia masih sekolah SD, perkiraan kelas 5 atau mau kelas 6 ya. Nah, di cerita ini Heri ini ya mulus-mulus aja dari sekolahnya sampai dia aktivitas sehari-harinya, tidak ada masalah. Namun singkat cerita, ketika hari Sabtu Heri ketemu pas-pasan di perjalanan, ketemu bibinya, namanya Teh Ul. Nah, Teh Ul ini ngomong sama Heri, bisa ke rumah nggak malam temenin bibi, soalnya om mau pergi kerja dan kebenaran dia shift malam dan kemungkinan pagi baru pulang. Nah, Heri berpikir karena besok libur, dia iyahin gitu. Nah, singkat cerita nih, mulailah gelap ketika dia mau pulang ngaji. Itu kan namanya desa, sebut aja desa X ya. Nah, di perdesaan itu tahun 2005 itu masih penerangan itu masih kurang banget. Jadi Heri ini ketika pulang ngaji, dia nungguin banyak orang dulu lewat. Kalau nggak banyak orang lewat, palingan nunggu kendaraan yang lewat yang searah. Nah, ketika si Heri ini mau pulang, kebenaran ada rombongan anak-anak yang baru pulang haji juga searah. Nah, pikir dia, anak-anak itu pasti selalu ngelewatin jalurnya rumah si bibi, makanya dia tenang dan santai, pikir dia kan. Tapi kenapa pas mau pertigaan mau masuk ke gangnya jalurnya rumah si bibi, ternyata gak searah, malah muter, padahal lebih jauh karena motor lewat sono, pikir dia kan. Akhirnya mau gak mau dong
Harry itu ya karena saking panik dan penerangan nggak ada, dan dia dengan seumuran kisaran ya anak 5 SD, ya dia lari gitu kan, lari, dan ketika mau lari dia ngelewatin yang namanya pemakaman, bukan pemakaman besar ya, tapi pemakaman keluarga. Itu ada 3 gitu. Dia nyampe nih ke rumah bibinya, ketukan, Assalamualaikum, tapi kayak orang ketakutan gitu kan. Bibinya langsung buka, Waalaikumsalam. Harry, ada apa gitu, sampai ngos-ngosan, ayo masuk gitu kan. Nah, singkat cerita nih, Harry masuk kan. Harry nanya, Bi, kenapa sih kok kayaknya jalur arah yang mau ke Bibi selalu sepi gitu kan. Akhirnya Bibi cerita, Bibi pun tahu kenapa. Ya mungkin karena satu nggak ada penerangan, dan kedua mungkin pikir si Bibi ya, karena harus melewati itu makan. Tahu kan yang tadi Harry lari terus dia melewati pemakaman. Namun di situ udah nggak dibahas tentang pemakaman itu, atau rasa takutnya Harry itu udah mulai tenang. Namun di situ mereka sedang makan bersama anak-anak si Bibi semuanya. Tapi sambil nonton TV, singkat ceritanya itu ketika lagi makan bareng, udah selesai makan ya nonton TV, bercanda, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul gitu kan. Karena sudah nggak kerasa gitu ya, udah mau masuk jam 10:30 malam, si Harry itu mendengar ada suara. Lu tahu kan kalau ibaratkan pagar tapi lagi dimainin, truk truk truk. Itu awalnya mungkin mikir Harry itu cuma gue doang kali ya yang ngedenger. Tapi di situ suasana mulai agak hening, karena si bibinya pun merasa mulai terdiam tuh, bahkan anak-anaknya pun ikut terdiam gitu. Akhirnya kayak seolah-olah mereka semua itu mencoba buat mendengarkan lagi apa itu cuma suara lewat benar. Takutnya kalau itu sekali itu mungkin orang lewat doang kan, karena mungkin masih ngeronda, namanya masih di perkampungan gitu. Namun didengar ternyata ada lagi suara itu, ulah pagar itu kan. Itu kedua kali semua mendengar, dari Harry, bibinya, bahkan anak-anaknya. Nah, ketiga kalinya lebih nyaring itu suara, lebih keras, dan seolah-olah nggak jalan pentungannya itu. Jadi kayak ibaratkan orang di luar kayak sengaja tek 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 tek. Nah, makin hening dong, makin saling menatap, dan akhirnya Harry pun mencoba memberanikan diri untuk melihatnya kan. Pas dilihat, gak ada. Akhirnya dia manggil Bibi, Bi,
Sini lihat. Pas dilihat, nggak ada. Ya, semua pada narik nafas dong. Pada berpikir, berarti tadi apa? Gitu kan. Karena jarak dari suara itu sama Harry melihatnya nggak ada yang namanya 1 menit pun. Jadi suara tek 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 tek. Penasaran mas Harry, saling menatap sampai ngeliat sini, dan ternyata emang nggak ada. Akhirnya si Bibi memutuskan untuk ngajak semuanya untuk tidur, tapi mau nggak mau anak-anak itu semua tidur, tapi Harry di situ nolak karena mungkin besoknya karena dia libur sekolah kan, ya kata sih mau nonton TV. Akhirnya udah Bibinya sama anaknya tidur, tapi di situ mulai teror dirasain sama Harry. Satu, suara dari pagar-pagar itu udah terdengar aneh, udah bikin mengganggu pikirannya dan gak mau dipikirin. Tapi pikir dia selesai gitu aja dan udah gak ada apa-apa. Namun ternyata di sini kalian tahu dong, toples, makanan ringan kalau di rumah biasanya pasti ada lah. Kita setiap di rumah itu pasti suka ya, namanya apalagi suka ngemil ya. Nah itu toples itu bersuara kayak orang diginiin loh. Suara plastik gimana sih, pasti tahu dong. Tek tek. Itu pertama. Harry masih mikirnya mungkin kucing atau apa kan. Tapi suara yang kedua bunyi lagi, tek tek, lebih keras sedikit, kayak seolah-olah kayak lagi manggil, ngasih tahu. Tapi Harry masih mikir positif, mungkin itu tikus yang lewat gak sengaja. Biasalah, nama di perkampungan pasti ada aja hal-hal kayak gitu ya kan. Dan ketiga, itu bunyi lagi suara itu, dan lebih keras, benar-benar seolah-olah kita kayak dipanggil. Namun suara itu berhenti tiba-tiba, nggak kayak suara pertama dan kedua yang terus tek tek tek. Suara ketiga tek tek, tapi lebih keras dan hilang. Namun apa itu udah selesai? Belum. Ternyata Harry ngelihat dari mata ekornya kok kayak ada yang aneh. Mata fokus ke TV, tapi perasaan dia nggak enak. Dan tiba-tiba toples itu melayang dan Harry sontak, astagfirullahaladzim, dia langsung lari ke kamarnya, langsung matiin semua lampu tutup, tidurlah. Tapi sambil gini aja, apa itu. Nah disitulah Harry tidur ayam kan, masih belum tidur dia. Dan Harry ngeliat di sekelilingnya, lampu kan memang biasa dimatiin kan, tapi kok di ujung lemari ini buka pintunya, nah di situ lemari. Nah di lemari itu gelapnya beda, gelap gulita, bener-bener gelap, hitam pekat gitu. Dan ternyata
pas Harry kiri kanan atas gelapnya, walaupun lampu dimatiin itu masih ada cahaya, masih bisa dilihat sama dia. Mau tahu apa sih yang dilihat Harry? Ternyata Harry pas ketika begini ketika Harry melihat sesuatu dari balik selimutnya, set, dan ternyata bayangan hitam pekat itu kayak seolah-olah ingin ngedeketin Harry, dan langkah demi langkah semakin mendekat, dan tiba-tiba seolah-olah mulai berbentuk itu bentuk dan mau berbalik. Set. Tahu apa yang dilihat Harry? Sosok hitam besar tinggi bermata merah. Pasti kalian tahu, genderuwo. Itu yang dilihat Harry. Akhirnya dia sontak dan langsung balik nindihin bibinya dan kena anak-anaknya. Bibi bangun. Akhirnya si bibi itu bangun kan. Akhirnya ada apa Harry? Langsung buka semuanya, kayak lampu dinyalain semua gitu kan, dan ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya Harry cerita, tadi ada genderuwo, sosok genderuwo ada di balik lemari si bibi kan. Si bibi makin ngerasa aneh nih sama tempat. Akhirnya ketika mereka udah tidur kembali, singkat cerita pas pagi-pagi setelah sarapan semua dan Harry pun main sama anak-anaknya, panggillah Pak Ustadz yang ngerti hal seperti itu. Akhirnya Pak Ustadz ngedoain itu rumah, tapi ada yang ketangkap sama Ustadz itu. Ternyata kejadian semalam itu real. Semalam tahu kan yang ada suara di luar rumah, di pagar itu ada yang bunyi. Itu satu. Dan yang melayangin itu benda pas Harry ngeliat itu. Kedua dan tiga, sosok yang menampakkan di matanya Harry itu di balik pojok lemarinya si bibi. Ternyata emang benar dia itu genderuwo penjaga jalan berserta emang suka ada di makam itu yang disebutnya makam balong. Namun apa itu udah selesai? Tidak. Ternyata Harry setelah kejadian itu dia sering mengalami hal-hal mistik. Kadang pulang ngajinya dia suka ngeliat perempuan, kadang dia di sekolah pas di kamar mandi yang ngeliat anak kecil lagi nangis padahal bukan temennya, kasih samperin cucuran darah. Tapi Allah alam dia ngalamin seperti itu hampir 5 tahun kan. Dari 2005 dia mata batinnya terbuka setelah kejadian di rumah si bibi, sampai akhirnya 2010 itu dia masih kebuka. Tapi Allah alam apakah sampai sekarang mata itu masih bisa melihat sosok astral. Oke, terima kasih yang udah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe,
Oke, terima kasih yang udah nemenin gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Ian. Sampai jumpa.